Jika kita melihat ke belakang, banyak sejarah yang menceritakan tentang kegelapan manusia, mulai dari pembantaian, penipuan, penyiksaan, pemerkosaan, judi online, dan masih banyak lagi. Bahkan di Eropa dulu ketika abad pertengahan berlangsung, abad tersebut dinamakan dengan abad kegelapan, dan di abad itu juga ditemukanlah istilah feudalism, yaitu sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan, sehingga bagi seseorang yang terlahir di kalangan bawah, hidupnya mungkin terasa sangat berat. Mereka harus patuh dan taat terhadap kebijakan lord mereka yang terkadang tidak manusiawi. Pada abad tersebut pula, perbudakan dan penindasan sudah menjadi hal yang biasa. Itu semua disebabkan oleh jatuhnya kekaisaran Romawi yang kemudian berakibat pada kemunduran ilmu pengetahuan dan budaya. Tidak hanya di abad kegelapan, di dunia modern yang penuh dengan cahaya spiritualitas pun juga masih banyak kegelapan lainnya. Dunia yang banyak orang membicarakan kebaikan ternyata tidak mengubah fakta bahwa masih banyak perilaku keji yang tidak manusiawi, peperangan, perebutan kekuasaan, korupsi, prostitusi, dan masih banyak lagi. Dunia memang sudah berubah, tapi kegelapan yang ada di dalamnya tidaklah berubah. Pada tahun 1975, seorang pria bernama Ted Bundy ditangkap karena kasus pembunuhan berantai. Jumlah korbannya 36 yang terdata, sedang beberapa ahli yakin bahwa korban Ted Bundy lebih dari 100 orang. Dan dari seluruh korbannya, mereka semua adalah wanita. Tidak hanya membunuhnya, Ted Bundy juga melakukan penyiksaan dan pemerkosaan yang sangat keji. Bahkan dia memiliki kelainan berupa nekrofilia, yaitu ketertarikan secara seksual untuk menyetubui mayat. Jadi pengidap nekrofilia ini merasakan kesenangan ketika dia berhubungan intim dengan mayat. Selain itu, tidak seperti manusia pada umumnya, Ted Bundy tidaklah memiliki empati dan rasa bersalah ketika dia menyiksa korbannya. Dia memukuli korbannya hingga tewas, setelah itu barulah Ted Bundy menyetubuinya. Di lingkungannya, Ted Bundy terkenal dengan sifatnya yang baik dan karismatik, sehingga banyak orang tidak percaya bahwa Ted Bundy adalah seorang pembunuh. Dan dengan ketampanannya yang menawan, kehidupannya yang seperti selebriti membuat Ted Bundy disukai banyak orang. Dan sebenarnya Ted Bundy itu orang yang sangat cerdas, bahkan dia termasuk lulusan terbaik Universitas Washington di bidang psikologi. Namun sayangnya kecerdasan tersebut ia gunakan untuk sebuah kejahatan. Semua kasus pembunuhan Ted Bundy ia lakukan dengan rencana yang sangat rapi. Dia tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk meraih tujuannya dan memuaskan hasratnya. Dan dengan dasar ilmu psikologi yang ia punya, Ted Bundy dengan mudah memanipulasi banyak orang, memanipulasi korbannya agar masuk ke dalam perangkapnya. Selain itu, sebagai orang yang juga pernah belajar ilmu hukum, Ted Bundy sangat memahami bagaimana dunia hukum bekerja. Selama menjalankan aksinya, Ted Bundy sama sekali tidak meninggalkan sidik jari di setiap kasusnya. Dia sangat berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin bisa terjadi. Namun sehebat apapun dia, Ted Bundy tetaplah manusia yang terkadang juga lengah. Pada salah satu kasus pembunuhannya, penyelidik menemukan sehelai rambut dari Ted Bundy, dan di kasus yang lain, di tubuh korbannya, Ted Bundy meninggalkan sebuah gigitan yang kemudian bekas gigitan tersebut menjadi bukti kuat bahwa Ted Bundy lah tersangka dari pembunuhan tersebut. Nah, dari kisah Ted Bundy, kira-kira apa penyebab dia melakukan sesuatu yang kejam tersebut? Apakah ada sifat-sifat dasar yang membuatnya menjadi jahat? Apakah kejahatannya berawal dari sebuah dendam, obsesi, ataukah dari sebuah trauma? Sebenarnya jika kita membicarakan alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, ada banyak sekali penyebabnya dan semuanya bermacam-macam. Tapi setidaknya ada 3 sifat yang biasanya dimiliki oleh seorang penjahat, yang biasa kita sebut dengan istilah The Dark Triad. 3 sifat tersebut adalah psikopati, narsisme, dan Machiavellianism. Dan jika kita melihat kasus Ted Bundy, kita akan menemukan 3 sifat tersebut di dalam dirinya. Rasa tidak bersalah dan tidak adanya empati pada diri Ted Bundy menunjukkan bahwa dia adalah seorang psikopat. Karena pada dasarnya psikopat itu orang yang tidak punya empati, tidak punya rasa bersalah, dan cenderung manipulatif. Ketika ia menyiksa korbannya, Ted Bundy sama sekali tidak merasa bersalah, tidak bisa merasakan bagaimana rasa sakit orang-orang yang ia siksa. Selain itu, ketika Ted Bundy masih remaja, dia memang terkenal anak yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan temannya. Namun ketika ia putus dengan pacarnya semasa kuliah, dia berubah menjadi orang yang narsistik, orang yang sangat mengagumi dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dia mencintai dirinya melebihi orang lain, dia egois dan selalu ingin mendapatkan pujian. Ini terjadi juga ketika dia sedang dalam proses persidangan, di mana Ted Bundy berhasil menjadi semacam selebriti yang disukai oleh banyak orang.
Kemampuannya dalam memanipulasi bisa dikatakan sukses karena bisa membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Dan tujuan yang membuat dia menggunakan segala cara untuk menggapainya juga membuktikan bahwa dia punya sifat dark triad yang ketiga, yaitu Machiavellianism, menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dan meskipun cara tersebut memberikan dampak negatif pada orang-orang di sekitarnya, manipulasi, berbohong, bahkan jika perlu seseorang yang mengidap Machiavellianism ini dengan mudah menyingkirkan semua orang yang dapat menghalanginya. Machiavellianism sendiri diambil dari nama Niccolo Machiavelli yang menulis buku berjudul The Prince, sebuah buku politik yang mengajarkan kita untuk meraih posisi puncak dengan segala cara yang dibutuhkan. Dalam kutipan bukunya, Niccolo Machiavelli pernah berkata, "Kami bekerja dalam kegelapan untuk melayani cahaya." Selain The Dark Triad, penyebab lain seseorang melakukan kejahatan bisa jadi karena dia memiliki ketertarikan yang tidak normal. Seperti kasus Ted Bundy ketika dia masih kecil, dia memang sudah mulai tertarik dengan sesuatu yang tidak biasa. Di umurnya yang masih 3 tahun saja, dia sangat menyukai pisau. Selain itu, ada yang mengatakan juga bahwa di hutan Ted Bundy suka memungut tikus. Entah alasannya mengapa, yang jelas Ted Bundy melakukan sesuatu yang tidak normal. Lalu tidak hanya itu, ternyata Ted Bundy juga pernah mengalami trauma akibat ulah ibunya. Jadi Ted Bundy itu sebenarnya dilahirkan dari hasil hubungan gelap ibunya dengan seorang pria. Semasa kecil, kakek dan neneknya dikenal sebagai orang tuanya, sedangkan ibunya sendiri ia kenal sebagai kakak kandungnya. Barulah ketika ia mulai tumbuh remaja, Ted Bundy diberitahu hal tersebut dan mengalami kekecewaan yang membuatnya tertekan. Dan selama hidupnya, ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya, karena memang di akte kelahiran Ted Bundy, nama ayahnya tidak ada atau kosong. Di sisi lain, adanya Ted Bundy mengidap nekrofilia atau ketertarikannya untuk menutupi mayat ia dapatkan dari kebiasaannya melihat video porno yang mengandung unsur kekerasan. Hasrat yang tidak terpuaskan membawa Ted Bundy pada penyakit nekrofilia. Dia tidak pernah puas hanya dengan memperkosa dan menyiksa. Awalnya dia hanya menonton video porno, namun lambat laun di benaknya mulai muncul keinginan untuk melakukannya. Ketika ia melakukan sesuai apa yang ada di pikirannya, perasaan tidak puas pun muncul dan ia mencoba sesuatu yang lebih ekstrim lagi, mencobanya lagi dan lagi. Dan yang unik dari kasus Ted Bundy ialah semua korbannya memiliki kemiripan dengan mantannya semasa kuliah, mulai dari rambut, wajah, postur tubuh, dan sebagainya. Dan pada intinya, alasan seseorang melakukan kejahatan itu sangatlah beragam, mulai dari latar belakangnya, genetik, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika di dalam diri kita ada sebuah kegelapan? Tahukah kalian bahwa seorang bayi yang masih berumur sekitar 2 atau 3 tahun memiliki sifat dark triad? Memang tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka pasti memilikinya. Sifat psikopati membuat mereka memanipulasi orang tuanya agar menuruti keinginannya. Mereka menangis dan merengek meminta sesuatu tanpa rasa bersalah, serta tidak adanya rasa empati terhadap orang tuanya. Baik orang tuanya masih sibuk ataupun lelah, mereka tidak peduli dan tetap menangis meminta sesuatu yang mereka inginkan. Ketika mereka tidak diperhatikan, mereka menangis lagi dan berusaha melakukan segala cara agar mereka diperhatikan. Selain itu, saat ia sedang bermain dengan teman sebayanya, terkadang mereka berebut mainan dan menggunakan segala cara untuk menang. Mereka memukul, berteriak, menangis lagi, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Kemudian disinilah poin pentingnya, ketika anak kecil melakukan kesalahan, lingkunganlah yang menyadarkan mereka. Mereka dinasihati, diberitahu bahwa mereka tidak boleh melakukannya, diberitahu bahwa perbuatannya itu tidak benar. Lingkunganlah yang membuat mereka menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, bukankah semua anak kecil memang seperti itu? Mereka lemah, cengeng, tidak berdaya, dan itu memang normal. Tapi tetap saja mereka memiliki dark triad di dalam dirinya, dan yang mengubahnya menjadi lebih baik adalah lingkungannya sendiri, orang tuanya, gurunya, saudaranya, ataupun teman dekatnya. Namun bagaimana jika sifat tersebut mereka bawa sampai usia dewasa? Bagaimana jika semakin dewasa sifat dark triadnya menjadi semakin tinggi? Tentu ini akan menjadi masalah jika berlebihan, tapi jika kita bisa mengontrolnya dengan bijak, maka dark triad akan menjadi senjata yang ampuh untuk meraih kesuksesan. Banyak dari leader, pemimpin, bos, ataupun orang besar lainnya yang ternyata memiliki sifat dark triad. Nah, untuk menggunakan dark triad dengan baik, kita perlu tahu dulu tujuan kita. Apakah tujuan tersebut mengarah pada hal baik atau mengarah pada hal yang buruk? Lalu amati juga proses kita saat menempuhnya. Apakah itu mengandung kejahatan? Apakah itu merugikan orang lain? Dan sebagainya.
Jika semuanya beres dan tidak ada unsur kejahatan di dalamnya, maka kita bisa menggunakan sisi gelap yang kita miliki untuk meraih tujuan kita. Sifat psikopati bisa kita gunakan untuk tidak terlalu merasa gak enakan terhadap orang lain. Sesuatu yang kita anggap benar bisa kita lakukan dengan maksimal, bisa kita lakukan dengan yakin dan tanpa memikirkan pendapat orang lain. Namun sebelumnya kita juga harus mempertimbangkan kebenaran kita melalui nilai-nilai kehidupan seperti nilai etika, nilai moral, sosial budaya, dan sebagainya. Dan begitu sesuatu yang kita anggap benar tidaklah menyalahi aturan yang ada. Selanjutnya, kepribadian narsisism bisa kita gunakan untuk membangun personal branding yang baik. Adanya kepribadian yang selalu ingin tampil di depan membuat kita bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Dalam kutip, kita memang pantas untuk posisi tersebut. Artinya orang lain memandang diri kita sebagai orang yang benar-benar tepat berada di depan. Nah, untuk itu kita perlu membekali diri kita terlebih dahulu dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan kita pantas untuk menjadi pusat perhatian. Dengan begitu, perhatian dan respon positif dari banyak orang dapat memberikan kita sebuah keuntungan yang besar. Lalu sisi ambisius dari Machiavellianism tentu akan sangat berguna untuk mendapatkan tujuan kita dengan cepat. Tapi kembali lagi, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dan proses yang akan kita tempuh, supaya dark trait yang ada di dalam diri kita tidak membuat kita jatuh ke jurang kejahatan. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Sekian, saya Bagas. Terima kasih. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah.